Berdiri sejak 1967 sebagai organisasi lingkar terdekat Indonesia, ASEAN memiliki peran krusial. Tahun ini, ASEAN memasuki tahun ke-56 dan berada di bawah kepemimpinan Indonesia. Bagaimana eksistensi ASEAN dan apa yang menjadi isu utama ASEAN hari ini? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memiliki jawabannya. Memang harus diakui sejak masa Presiden Soeharto, lalu kemudian ada pengganti-penggantinya, ASEAN ini seolah-olah kurang solid gitu ya. Bahkan dipersepsikan oleh masyarakat dunia bahwa ASEAN perannya tidak sama seperti pada masa pemerintahan Soeharto, di mana pada waktu itu memang para pemimpinnya itu lama dan kemudian ya mungkin ada sedikit otoriternya begitu ya, ada Ferdinand Marcos, bahkan juga Pak Mahathir dan lain sebagainya. Dan pada masa-masa itu ASEAN memang menjadi fokus dunia karena pertumbuhan ekonominya juga yang sangat luar biasa. Hikmahanto menambahkan setidaknya ada 3 faktor yang membawa ASEAN redup, mulai dari gaya kepemimpinan, kekompakan dan penyelesaian isu perdamaian dan keamanan. Saya lihat bahwa ASEAN ini sudah berkembang jumlahnya, bahkan kita sudah menerima Timur Leste sebagai anggota terakhir ya, yang ke-11. Nah, permasalahannya adalah dalam kompetisi global, negara-negara ASEAN ini ada yang berafiliasi ke salah satu negara yang berkompetisi. Ya, contohnya saja ketika Amerika Serikat dengan Cina berkompetisi, kita tahu kalau Vietnam, Filipina mungkin akan lebih berpihak kepada Amerika Serikat daripada Cina. Tapi sebaliknya, negara seperti Kamboja, Laos mungkin itu lebih berpihak pada Cina. Dan ini berdampak pada pengambilan keputusan. Karena dalam sistem ASEAN, pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara konsensus. Ketiga adalah, terus terang ASEAN gagal sampai hari ini dalam menyelesaikan permasalahan keamanan, perdamaian, ya, stabilitas di lingkungannya. Bicara tentang isu perdamaian di lingkup ASEAN, krisis Myanmar menjadi salah satu fokus pembahasan di tengah ASEAN Leader. Kementerian Luar Negeri mencatat dalam 3 bulan terakhir Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan angka tersebut, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya terregistrasi di Indonesia. Lalu langkah apa yang akan diambil Indonesia? Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Sidarto R. Suryodipuro menjawab. Ya, soal pengungsi Rohingya ini satu manifestasi, satu jelmaan dari rumitnya situasi di Myanmar. Tadi kita membahas krisis politik, yang intinya adalah krisis politik yang dampaknya kemana-mana. Tapi juga masalah Rohingya itu sebenarnya adalah lapisan lain masalah di Myanmar. Ada masalah kebangsaan juga di situ. Kita juga Indonesia akan dan harus membantu Myanmar untuk mengatasi ya masalahnya di berbagai lapisan tersebut. Khusus mengenai Rohingya, pengungsi Rohingya itu harus bisa kembali ke rumah mereka, kembali secara bermartabat dan dalam waktu yang secepat mungkin. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Indonesia akan menjadi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar tahun ini. Hal ini sudah menjadi preseden di mana Menlu, negara ketua ASEAN, akan jadi utusan khusus. Salah satu target ASEAN dalam krisis Myanmar adalah mengembalikan pengungsi Myanmar ke negaranya. Mayoritas pengungsi Myanmar, pengungsi Rohingya, sejutaan orang, itu saat ini ada di Bangladesh perbatasan dengan Myanmar. Ini yang harus segera dipulangkan dan dipercepat prosesnya. Kita merasa prosesnya masih terlalu lama. Ada target sih Pak? Target untuk pemulangan pengungsi secepatnya. Ya. Ada yang kembali. There are those that return within this year.
Tapi harus lebih cepat lagi. Dan sarana di Rakhine State itu juga harus disiapkan. Tapi kita juga harus realistis bahwa otoritas Myanmar sendiri juga perhatiannya itu terpecah dengan krisis politik yang ada sekarang. Jadi untuk Indonesia, pada akhirnya kita harus membantu, kita harus melihat krisis Myanmar itu secara komprehensif. Ada krisis politik yang harus diselesaikan, ada juga masalah kebangsaan yang lebih luas yang harus diselesaikan. Makanya diplomasi kita itu akan juga cukup berlapis untuk mengatasi krisis yang berlapis. Pada Leaders Meeting tahun lalu, pemimpin ASEAN menyatakan kekecewaannya terhadap Myanmar. Isu Myanmar bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, namun menjadi tanggung jawab ASEAN. Dan Indonesia memiliki setidaknya 10 bulan untuk meredakan krisis yang berlapis di tubuh ASEAN. Dan Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekompakan ASEAN. Mampukah Indonesia menjaga kekompakan 11 negara ASEAN? Tim Liputan CNN Indonesia.